Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada artikel dari Daily Mail. Sebenarnya ini juga ada di The Athletic kalau tidak salah ya. Intinya ini membahas tentang Erik ten Hag dengan Manchester United. Kalau Erik ten Hag intinya ini bisa memaksimalkan pemain-pemain cadangan Manchester United. Bahkan gol yang dihasilkan dari pergantian pemain ini cukup tinggi. Ada 19 gol musim ini yang tercipta dari bangku cadangan untuk Manchester United. Dan ini angka ini 19 ini adalah terbesar. Bahkan bukan hanya di Inggris tapi juga di kompetisi Eropa. Dikatakan di sini kalau Erik ten Hag tidak takut untuk mengandalkan ya pemain cadangan dan ini sering bisa berhasil. Antony terakhir kali tentu saja ketika menghadapi Barcelona mencetak gol dan ya Antony juga datang dari bangku cadangan menghentikan Wout Weghorst di awal babak kedua. Dan itu merupakan gol ke-19 dari pemain pengganti Manchester United musim ini. Erik ten Hag ketika menghadapi Barcelona ini memang tidak happy dengan penampilan Manchester United di babak pertama, lalu mengganti Wout Weghorst dengan Antony. Dan bahkan dikatakan di artikel ini kalau pergantian ini pergantian yang genius. Dari statistik ada dibahas juga ya kurang lebih tentang perjalanannya Erik ten Hag di beberapa pertandingan juga yang ketika memasukkan pemain pengganti dan mampu merubah jalannya pertandingan, bahkan hasil pertandingan, bahkan sang pemain pengganti itu mampu memberikan kontribusi berupa gol. Dan kalau dibandingkan ini Manchester United ada di peringkat pertama dari 5 liga di Eropa. Dengan gol dari substitution atau pergantian 19 Manchester United, Napoli, Villarreal, Barcelona. Lalu setelahnya ada banyak itu ya, Atletico Madrid, Dortmund, München, Fiorentina, Monaco, Real Madrid, dan juga Reims. Wow. Bagaimana menurut opini gua? Ada dua hal seperti biasa, dua hal. Nomor satu, ya Erik ten Hag cerdik, bahkan jenius. Ketika menghadapi Leeds United contohnya, juga demikian. Ketika menghadapi Barcelona tadi sudah dibahas, dan banyak pertandingan yang Erik ten Hag di babak kedua atau istirahat antara babak pertama dan babak kedua di halftime melakukan pergantian pemain, perubahan taktik, ya kan, dan berbeda bagaimana Manchester United ini bermain di babak kedua, bahkan sering menjadi hasil yang positif. Ini menunjukkan memang Erik ten Hag pelatih yang cerdik, cerdas, bahkan jenius dalam membaca permainan lalu mengimplementasikannya di taktik ya yang langsung berefek di permainan. Luar biasa bagaimana Erik ten Hag. Dan gua juga melihat mungkin bukan hanya Erik ten Hag tapi juga tim kepelatihannya karena ada Michel van der Gaag di sana, sosok yang sering bekerja sama dengan Erik ten Hag ya di strategi maupun juga taktik. Bahkan sebelum di Manchester United di Ajax Amsterdam, kedua tokoh ini artinya Erik ten Hag dan juga Michel van der Gaag ini kan juga sudah bekerja secara bersama. Jadi tim kepelatihannya menurut gue solid, bagus. Di sisi lain, gue juga melihat ya Manchester United, Erik ten Hag masih trial and error ya, artinya belum punya pemain yang bisa diandalkan dengan situasi yang berbeda. Artinya pemain yang bisa bermain dengan karakter yang berbeda juga, ya kan. Sehingga Erik ten Hag harus memanfaatkan pergantian pemain di babak kedua. Dan cukup sering di babak pertama Manchester United tidak sebagus di babak kedua. Artinya starting 11-nya sering sekali kurang mantap gitu ya. Dan ini menurut gue juga salah satu indikasi kalau ya proses yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag ini memang masih awal sekali. Erik ten Hag juga masih meraba-raba sehingga ya
banyak melakukan perubahan di tengah jalannya pertandingan. Maksud gue begini, kalau seandainya tim itu sudah uh, solid banget ya, dari sisi kolektif ya kan, kualitas, dari babak pertama sudah bisa mendominasi, sudah bisa menguasai pertandingan ya kan, tidak harus tampil di bawah tekanan lalu harus melakukan perubahan di halftime. Ya tentu saja seperti gue sebutkan di poin pertama ya, Erik ten Hag cerdik ya kan, ini juga menunjukkan bagaimana fleksibelnya dia dalam mengatur taktik. Iya, dari sisi situ juga betul, tapi di sisi lain gue juga melihat ya Manchester United ini masih banyak kekurangannya sebenarnya. Dan Erik ten Hag untungnya dalam tanda kutip kita punya pelatih sekaliber Erik ten Hag, sehingga kekurangan-kekurangan itu dia bisa rubah secara cepat ya dari babak pertama ke babak kedua. Yang gue harapkan tujuannya ya di proses ini salah satunya ya Manchester United sudah bisa lebih dominan, sudah bisa lebih menguasai pertandingan atau bahkan bermain bagus dan unggul dari awal kalau menurut gue. Tidak mesti di semua pertandingan, tentu saja ada pertandingan-pertandingan lain yang tentunya akan pertandingan yang sulit bagi Manchester United, tapi gue melihat kalau menurut gue sih dengan amatiran tidak harus terlalu sering lah melakukan perubahan yang drastis dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Karena sekali lagi ini juga menunjukkan adanya kekurangan sih kalau menurut gue ya. Tapi ya inilah dia Manchester United dan menurut gue juga sangat wajar. Ini masih musim pertamanya Erik ten Hag sekali lagi. Di musim panas nanti bukan tidak mungkin akan ada bongkar pasang lagi, akan ada yang dilepas, akan ada yang didatangkan lagi ya kan. Mungkin akan ada yang dirubah sedikit posisinya, itu juga sangat mungkin sih. Namanya juga masih musim pertama, bahkan sampai saat ini kan belum selesai nih musim pertama dari Erik ten Hag. Kurang lebih demikian, ngobrol ringan singkat saja, nggak lama-lama ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Manchester United yang sejauh ini mampu mencetak gol tertinggi nih di Eropa. Tadi gue sudah ulas sedikit, opini gue yang ringan amatiran ada 2 faktor yang gue lihat dari hal ini ya. Ada satu faktor positif dan satu mungkin agak tidak positif. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.